Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma asbahtu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang cerah ini kami melanjutkan surat An-Nisa ayat 144 sampai 147. Mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapatkan ilmu dari Allah karena kita berusaha menyimak, mendengarkan apa yang Allah wahyukan. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang mendengarkan perkataan, wa yattabi'una ahsanahu, berusaha mengikutinya yang lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha mendengarkan Al-Quran dibaca dan memahami, dan kita berusaha mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir auliya'a, sebagai pemimpin, min dunil mu'minin, selain dari orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman. Saya ulangi lagi, hamba-hambanya yang beriman. Berarti ada hamba-hambanya yang tidak beriman, untuk menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali dengan meninggalkan orang mukmin, yakni menjadikan mereka itu sebagai teman, sahabat, apalagi ditambahi sahabat akrab, ya, yang saling loyal, saling mencintai, sehingga berpotensi menyebarkan rahasia orang-orang mukmin. Nah, ini larangan dari Allah. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 28. Itu juga sama konteksnya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'min. Janganlah kamu orang-orang beriman menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika. Tuh. Siapa yang berbuat demikian? Dzalika falaisa minallahi fi syai'in.
niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, ya. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat. Nah, kecuali karena siasat, menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Dan Allah itu memperingatkan kamu akan diri siksa Allah dan hanya kepada Allah tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian loh, akan siksa Allah jika kalian mengerjakan apa yang dilarang. Ayat yang berikutnya, aturiduna an taj'alu 'alaikum sultanan mubina. Ini sebuah pertanyaan. Aturiduna, apakah kamu ingin memberi alasan an taj'alu lillahi 'alaikum, alasan yang jelas bagi Allah, sultanan mubina, untuk menghukummu? Apakah kalian ingin mengadakan hujah, gitu maksudnya, yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Maksudnya, apakah ingin membuat dalil nyata bahwa Allah itu akan nyiksa kalian? Ibnu Abbas berkata, sultana mubina itu hujah. Setiap lafal sultan di dalam Al-Quran itu maknanya hujah. Demikian pula pendapat Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Zubair, Muhammad bin Ka'ab, Ad-Dohak, As-Sudi, dan lainnya. Ayat yang berikutnya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu ditempatkan di mana? Fi darkil asfal. Orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Berarti intipe apa, Pak? Intipe neraka. Fi darkil asfal. Orang munafik itu pada hari kiamat nanti ditempatkan pada neraka yang paling bawah. Itu adalah balasan atas kekufuran yang sangat besar. Yaitu apa, Pak? Perbuatan nifak. Ibnu Abbas berkata, Fit darkil asfal minan nar itu adalah neraka yang paling bawah. Ulama lain mengatakan neraka itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat ke bawah. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat ke atas. Kalau surga itu ke atas, kalau neraka ke bawah. Abu Hurairah mengatakan maksud fiddarkil asfal minan nar itu rumah-rumah yang memiliki pintu yang menutupi mereka. Lalu dinyalakan api dari bawah dan atas mereka. Nah ini. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan penolong yang membantu, menyelamatkan, mengeluarkan mereka dari siksaan yang sangat pedih. Ini kita sebagai orang beriman jangan sampai kita ini larangan dari Allah, apalagi orang-orang yang munafik dijadikan sebagai pemimpin. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Illa, kecuali alladzina tabu. Nah ini, kecuali orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan orang yang memperbaiki diri. Wa atasamu, dan berpegang teguh. Billahi, pada agama Allah. Wa akhlasu, dan dengan tulus ikhlas. Dinahum lillah, menjalankan agama mereka dengan karena Allah. Kecuali itu. Ini adalah pengecualian, Pak.
yaitu masih terbuka pintu taubat bagi orang munafik. Siapa saja di antara mereka yang bertaubat di dunia, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Luar biasa. Memang benar Allah itu Allahu Ghafurur Rahim. Masih ada kesempatan. Syaratnya mereka benar-benar taubat, mengadakan perbaikan, berpegang teguh pada Allah, tulus ikhlas mengerjakan agama karena Allah, serta bergabung bersama orang mukmin. Syaratnya itu. Mereka harus mengikhlaskan taubatnya, memperbaiki amalnya, serta berpegang teguh kepada Tuhannya dalam setiap urusan. Dengan cara inilah maka riya digantikan dengan apa? Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberinya taufik dan amal solehnya akan bermanfaat bagi dirinya walaupun amalnya itu hanya sedikit, Pak. Faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Yang maksudnya adalah mereka kalau bertaubat dengan tulus ikhlas, maka dia akan berada bersama orang-orang beriman di surga nanti. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar, ajron 'azima, kepada orang-orang yang beriman. Inilah janji Allah. Allah akan memberi pahala yang besar kepada orang-orang beriman, yaitu dengan memasukkan mereka ke dalam surga berkat rahmatnya. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman, menghadapi orang munafik, itu kita itu harus mengikhlaskan diri, memberikan kesempatan kepada orang yang munafik, yang memusuhi Islam itu, untuk bersama kita. Syaratnya dengan apa? Mereka taubat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Coba. Allah tidak akan menyiksamu kalau apa? In syakartum. Jika kamu bersyukur. Wa amantum dan beriman. Maksudnya apa? Allah itu mengkhabarkan bahwa Allah tidak butuh kepada selain dirinya. Allah menyiksa hamba-hambanya akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan walaupun dia itu tidak memiliki kebutuhan untuk menyiksa mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan memperbaiki amal karena Allah, berbuat ikhlas, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa kanallahu syakiron alima. Dan Allah maha mensyukuri dan Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui Bapak Ibu segala sesuatu dan mensyukuri orang yang berbuat baik. Allah mensyukuri orang yang bersyukur kepadanya, yaitu dengan memberi pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.